Halo semua, perkenalkan nama saya Adi Prayuda dengan NIM 25020502004 dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika kelas B. Oke, pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan tugas dari dasar telekomunikasi. Baik, yang pertama itu ada gelombang mikroterestrial. Komunikasi ini menggunakan gelombang mikro untuk mengirim sinyal antara menara atau tower di permukaan bumi secara langsung, point to point. Sinyal ini dipancarkan melalui antena, parabola, dan diterima oleh antena lain dalam garis lurus, line of sight. Terus kelebihan dari mikroterestrial itu kecepatan transmisi data yang tinggi atau menjangkau area yang sulit dijangkau dengan kabel karena sifatnya yang nirkabel. Terus kekurangannya itu rentan terhadap cuaca, jarak jangkauan terbatas, dan membutuhkan garis pandang yang jelas. Terus yang kedua itu ada gelombang mikrosatelit. Menggunakan satelit di orbit bumi sebagai pemantul atau repeater untuk mengirim sinyal dari suatu titik ke titik lain di bumi. Kelebihan dari gelombang mikrosatelit itu adalah jangkauannya yang luas, bisa mencangkup seluruh wilayah dengan satu satelit, dan kekurangannya itu biaya awal mahal dan rentan terhadap gangguan cuaca. Dan yang ketiga itu ada gelombang mikroseluler, digunakan dalam sistem komunikasi jaringan seluler 2G or 5G untuk menghubungkan perangkat pengguna ke Base Transceiver Station atau BTS. Kelebihannya itu kecepatan transmisi data yang luas dan kekurangannya jarak jangkauan yang terbatas karena membutuhkan garis pandang lurus dan rentan terhadap hujan. Dan yang terakhir itu ada komunikasi Wi-Fi dan WiMAX, teknologi jaringan tanpa kabel wireless yang menggunakan gelombang mikro untuk mengirim data dalam area terbatas Wi-Fi atau menengah WiMAX. Kelebihan dan kekurangan Wi-Fi. Kelebihan yang pertama, instalasi mudah dan murah. Yang kedua, kecepatan tinggi untuk area lokal. Dan yang ketiga, mobilitas tinggi, bisa berpindah tempat. Kekurangan Wi-Fi itu yang pertama, jangkauan sinyal terbatas hingga 100 meter. Yang kedua, rentan gangguan dan keamanan rendah jika tanpa enskripsi. Dan yang ketiga, kecepatan menurun jika banyak pengguna. Kelebihan dan kekurangan WiMAX. Kelebihan WiMAX yang pertama, jangkauan luas hingga puluhan kilometer. Yang kedua, kecepatan tinggi dan stabil. Dan yang ketiga, cocok untuk daerah terpencil dan banyak pengguna. Dan kekurangan WiMAX yang pertama, biaya pemasangan lebih mahal. Yang kedua, tidak semua perangkat mendukung. Dan yang ketiga atau yang terakhir, terpengaruh dengan cuaca dan tergantikan oleh 5G dan 4G.